the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Oh, if you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Jesus, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, my Jesus. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, oh, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. 'Cause Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. We sing holy, holy creations cry, holy.
Shalom saudara sekalian, sangat senang hari ini kita bisa berjumpa di channel Roti Manis ini. Hari ini saya mau share something nih yang mungkin saudara kepikiran, tapi buat saya sih ini satu masalah yang penting ya untuk kita pelajari di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita, saya paham sih in many case gitu ya, mungkin banyak faktor tuh yang menyebabkan kita itu jauh dari Tuhan. Ada yang karena doanya gak kejawab. Ada juga mungkin yang hal-hal yang insidensial kayak kita pesan ketoprak pedes nggak taunya lu buka lu makan ketopraknya malah nggak pedes gitu ya kan. Atau nggak diakuin sebagai pacar misalnya. Itu kan membuat banyak orang stres lately. Dan kalau kita sudah melakukan hal-hal yang mungkin aja kita merasa nggak pantas gitu. Kita mungkin merasa akibatnya kita nggak merasa cukup layak untuk dekat lagi dengan Tuhan. Akibatnya kita merasa kita jauh dari Tuhan. Tuhan marah sama kita dan banyak cerita lainnya dan banyak faktor lainnya. Dan akhirnya tuh kita jadi malah menyalahkan Tuhan. Dan bahkan kita mispersepsi dengan Tuhan dan akibatnya kita pergi meninggalkan Dia. Lalu gimana baiknya? I think kita mesti kembali kepada Tuhan sih. Kita jangan pergi meninggalkan Dia. Gini, saya jelasin sedikit kenapa kalimat ini begitu penting. Kalau saudara perhatiin dalam penciptaan manusia di awal atau di kitab Kejadian misalnya. Pada waktu Tuhan menciptakan pohon-pohonan, dia berbicara kepada tanah. Pada waktu Tuhan menciptakan ikan-ikan yang berkeriapan di laut, dia berbicara kepada air. Dan interestingly, kalau Tuhan menciptakan manusia, itu prosesnya dia berbicara kepada dirinya sendiri gitu. Jadi maksudnya saya adalah setiap ciptaan itu pasti terkait dengan sumbernya. Jadi kalau tumbuhan ditarik dari sumbernya yaitu tanah, dia gak bakal bisa hidup. Sama juga dengan ikan, kalau dia dikeluarkan dari air, maka dia gak bisa hidup. I think demikian juga dengan manusia. Kalau dia jauh dari Tuhan, dia juga gak bakal bisa hidup. Dan itu sangat penting supaya kita bisa tetap dekat dengan Tuhan. Dan yang paling penting saudara, jangan pernah deh kita mispersepsi dengan Tuhan. Maksudnya saya mispersepsi gimana? Kayaknya kalau nanti aku dekat lagi dengan Tuhan, Tuhan gak mau terima aku, Tuhan gak mau embrace aku lagi karena aku udah terlalu jauh dari Tuhan. Saudara mesti perhatiin, di Alkitab itu ada perumpamaan mengenai 3 yang terhilang. Itu yang saya mau berbagi pada hari ini. Ada domba yang terhilang, ada koin yang terhilang, dan ada anak yang terhilang. Dan itu semuanya tercatat di Lukas 15. Dan Yesus pakai perumpamaan untuk menjelaskan konsep kasihnya Tuhan kepada kita nih. Wah, kenapa pakai perumpamaan? Ya karena dulu belum ada film gitu. Jadi di masa itu Yesus pakai perumpamaan karena perumpamaan itu bisa menyeberangkan rasa yang gak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu ya. Yesus menyeberangkan rasa yang tidak bisa dilepaskan dengan cuman kata-kata doang gitu. Dan yang paling menarik adalah pada waktu Yesus melempar perumpamaan ini, kalau kita baca Alkitab dengan lebih teliti, kita mesti lihat juga audiensnya gitu. Pada waktu kita baca Lukas 15, kita akan dapat keterangan pada waktu Yesus melemparkan perumpamaan ini, audiensnya ternyata bukan hanya para pemungut cukai dan orang-orang yang rejection, ditolak oleh orang-orang aja, di reject gitu maksud saya. Tapi juga ada ahli-ahli Farisi yang ada di sana. Dan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan kasihnya yang luar biasa gitu ya, menggambarkan secara umum seperti kasih karunia, kelembutan, kepedulian, dan di dalamnya disatirin dengan kesombongan orang-orang yang ada di sana gitu. Dan karena ini perumpamaan, menariknya, walaupun cerita ini udah lewat gitu ya, lebih dari 2000 tahun, tapi kita di zaman sekarang pun bisa menerimanya dengan baik gitu. Nah, kalau kita belajar perumpamaan di Alkitab, kita mesti lihat tuh ada unsur-unsur yang disebutkan di dalam perumpamaan tersebut sebenarnya represent hal-hal yang relate dengan apa yang pendengarnya dengar pada waktu itu. Dan relate juga dengan kita gitu ya. Nah konteks Yesus kasih perumpamaan ini kita harus ngerti bahwa di budaya Yahudi itu masyarakat di sana didrive oleh rasa malu atau pride yang menentukan kayak sistem kasta gitu. Jadi ibarat leaderboard dalam game gitu ya, itu pride-nya tuh. Rasa malu atau pride yang menentukan siapa yang ada di ranking 1 gitu. Nah orang Farisi merasa they are the best on their class gitu. Karena mereka punya pride, mereka itu adalah tanda kutip orang-orang yang paling benar di zaman itu. Nah dalam perumpamaan pertama, misalkan soal domba yang hilang, Yesus tuh mengundang para pendengarnya untuk menempatkan diri mereka ke dalam cerita gitu. Dengan misalkan salah seorang di antara kamu punya 100 domba katanya. Satu domba yang hilang, gembalanya akan kejar domba itu.
Lalu kalau saudara perhatiin lebih jauh dalam perumpamaan nih menariknya, begitu dombanya ketemu, Alkitab menggambarkannya dengan indah sekali. Dombanya itu ditaruh di pundak si gembala. Jadi seakan-akan dia meninggalkan 99 yang di belakang demi satu domba yang lebih berharga tanda kutip dibanding dengan 99 di belakang. Yang ini kan satir banget ya. Satir banget kepada orang-orang Farisi yang merasa dia posisinya jauh lebih baik. Dan kalau mereka mendengar pada waktu itu, saya yakin mereka juga berpikir, gue yang bener nih. Sementara yang terhilang tuh orang-orang yang jauh deh kelasnya dari kita. Tapi Yesus melemparkan perumpamaan ini nih intentional. Lalu ditarik lagi ke perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan tentang koin yang hilang. Jadi dari 10 koin yang perak, lalu ada 1 koin jatuh. Kita berpikir jangan kayak satu orang pegang kantong gitu ya. Istilahnya punya 10 koin lalu jatuh 1 dicariin. Bukan itu. Koin yang hilang pada waktu itu mengacu pada sepotong perhiasan yang penuh dengan 10 koin perak yang dipakai oleh pengantin wanita di zaman itu. Yang dipakai oleh pengantin wanita. Ini setara dengan cincin kawin modern di zaman ini. Jadi setelah kita coba cek perumpamannya lebih cermat lagi, ini juga indah sekali gitu ya. Indah sekali bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, jatuh dan harus dikembalikan kepada porsinya yang semula. Jadi dari 2 konsep perumpamaan ini memang Yesus itu ingin menyatakan bahwa orang-orang yang terhilang atau orang-orang yang jauh dari Tuhan adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan sangat dinilai oleh Tuhan. Dan dia adalah pribadi yang lembut. Dia adalah pribadi yang sangat ingin menemukan orang-orang yang terhilang di luar sana. Yang saya mau garis bawahi lagi saudara. Kenapa ini penting pada waktu saudara jauh dari Tuhan adalah. Ada eskalasi itu dalam perumpamaan Yesus. Perhatiin ya. Pertama dari 1:99. Lalu 1:10. Dan yang terakhir yang saya pengen ngomong adalah 1 dari 2. Yaitu tentang perumpamaan yang ketiga. Tentang perumpamaan tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang, kalau yang lain benda gitu ya. Ini anak yang terhilang, seperti saudara tahu ceritanya. Anak ini pergi dengan meminta warisan dari papanya. Dan dia pergi hidup semua maunya. Habis-habisan, end up, kacau dia. Dia akhirnya makan makanan babi. Dan di tengah waktu makan babi itulah dia kayak conscience-nya balik gitu ya. Akal sehatnya balik. Ngapain gue makan babi di sini? Gue begitu menderita. Kalau di rumah papaku aku bisa makan apa saja. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Dan dia berpikir kalau dia pulang ya udahlah. Aku jadi hamba papaku aja gak apa-apa. Dari anak turun dia pemikirannya jadi hamba. Lalu singkat cerita dia pulang. Begitu dia pulang Alkitab mencatat suatu cerita yang indah sekali. Papanya melihat dari kejauhan. Lalu papanya berlari untuk memeluk dia. Saudara harus tahu di budaya Yahudi gak boleh itu. Seorang pria dewasa lari untuk memeluk anaknya yang tanda kutip lebih dianggapnya gak hormat lah begitu. Ini benar-benar gambaran seorang papa yang berlari untuk mendapatkan anaknya. Itu pemandangan yang sangat bagus sekali dan sangat indah sekali. Dan begitu papanya memeluk anaknya kan udah rehearsal ya. Begitu ketemu papa aku bakal ngomong nih. Papa aku menyesal biarlah aku jadi hamba papa. Jadi begitu papanya mau peluk anaknya mau bilang. Papa aku jadi hamba. Baru gak sampai kalimatnya selesai. Papanya udah bilang udah ambil kembali jubah yang paling mahal. Pakaikan kepada dia. Kasut diberikan pada dia. Cincin dikembalikan pada dia. Artinya statusnya dikembalikan kepada yang semula. Jadi dari kita yang mengerti tentang hal ini lebih jauh lagi. Dari perumpamaan ini menarik tadi dari domba. Ya kan. Lalu diangkat ke yang lebih berharga lagi. Koin yang ada di dalam perkawinan. Lalu ditarik lagi ke dalam yang lebih berharga lagi. Anak sekarang. Saudara sekalian. Dari cerita ini kita tahu. Kalau saudara punya konsep Tuhan gak sayang dengan saudara. Saudara keliru. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan pengen saudara kembali kepada jalannya. Tuhan pengen saudara hidup di dalam rencananya. Kalau saudara hari ini mungkin sedang merasa jauh dari Tuhan, I think this is a calling ya. Kalau saudara bisa ketemu channel ini dan bisa mendengarkan ini. Saudara jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Sama seperti ikan gak bakal bisa hidup di luar air. Sama seperti pohon gak bisa hidup di luar tanah. Kita pun gak bisa benar-benar hidup kalau kita jauh dari Tuhan. Since Tuhan juga sayang saudara. Enyahkan pikiran-pikiran tentang aduh aku gak pantas, aku gak layak, aku udah terlalu jauh dari Tuhan dan lain-lain. Gak usah hidup dengan begitu-begitu. Karena dari perumpamaan ini tadi semuanya kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dan sangat menghargai kita. Saya berdoa renungan yang singkat ini bisa membawa saudara mau kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Tuhan berkati.